bagaimana akad gadai yang syar'i? Tentang gadai, hukumnya boleh dengan sepakat ulama. Kaum muslimin boleh melakukan gadai. Bahkan ini juga Allah ajarkan dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa in kuntum fi safarin walam tajidu katiban farihanum maqbudah. Kalau kamu dalam perjalanan dan kamu tidak menjumpai tukang catat utang, farihanum maqbudah, maka serahkan rihan, serahkan barang gadai, maqbudatun yang diterima oleh pemberi utang. Baik. Sehingga ini menunjukkan bahwa memberikan barang gadai ketika akad utang piutang diperbolehkan dan bahkan Allah singgung dalam Al-Quran. Nabi SAW sendiri pernah melakukannya ketika beliau beli gandum dari orang Yahudi. Lalu beliau tidak punya uang untuk membayarnya. Maka Nabi SAW gadaikan baju besinya kepada itu Yahudi. Dan sampai beliau wafat, beliau belum sanggup untuk melunasinya. Yang melunasinya siapa? Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Ketika Abu Bakar jadi khalifah, menebus baju besi Nabi SAW. Dan ini bagian dari kesederhanaan Rasulullah SAW. Beliau SAW ketika meninggal dunia, baju besi yang beliau gadaikan kepada si Yahudi belum sempat dibayar, belum sempat ditebus. Baru bisa ditebus di zaman Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Nah, namun ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama, bahwa gadai itu jaminan atas utang, bukan objek jual beli. Barang gadai adalah jaminan atas utang dan bukan objek jual beli. Karena dia hanya jaminan atas utang dan bukan objek jual beli, konsekuensinya adalah tidak pindah hak milik. Sehingga barang gadai itu milik siapa? Milik orang yang berutang, bukan milik pemberi utang. Meskipun barang itu diserahkan dan diterima oleh pemberi utang, sehingga si A utang kepada si B senilai 2 juta, si A menyerahkan HP-nya. Maka HP A berada di kekuasaan B, tapi HP ini bukan milik B, tetap milik A. Sehingga transaksi gadai itu tidak memindahkan hak milik. Kemudian yang kedua, tidak diperbolehkan untuk memanfaatkan barang gadai. Karena ketika orang memanfaatkan barang gadai, berarti dia dapat manfaat dari transaksi utang. Karena ini sama dengan dapat manfaat dari akad utang. Dan ini riba. Mendapatkan manfaat dari transaksi utang ini masuk kategori riba. Kemudian yang ketiga, jika objek gadai butuh biaya perawatan, maka biaya itu menjadi tanggung jawab pemiliknya. Dalam arti pemiliknya harus bayar ketika dia butuh biaya perawatan. Di masa silam, objek gadai itu bisa dalam bentuk binatang, seperti kambing atau onta. Kemudian dirawat oleh penerima barang gadai tadi. Nabi SAW mengizinkan. Karena kamu menerima onta dan onta itu harus dirawat ya. Beda kalau motor. Kalau motor dibiarin saja, paling nanti akinya tekor. Kalau onta dibiarin saja, bukan akinya tekor tapi mati. Sehingga ini dirawat onta.
ketika onta ini dirawat, Nabi SAW mengizinkan boleh ditunggangi. Boleh ditunggangi sebagai ganti dari biaya perawatan. Ada juga orang yang gadai kambing, dan sebagai ganti dari biaya perawatan, Nabi SAW mengizinkan boleh untuk diperah susunya. Nah, itu salah satu di antara contoh di mana Rasulullah SAW mengizinkan bagi orang yang memegang barang gadai dan dia butuh tenaga, butuh biaya, maka biayanya bisa digantikan dengan hasil yang didapatkan dari barang itu. Tayyib. Selanjutnya, jika utang lunas maka barang gadai tadi wajib dikembalikan.